Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nak, bertemu lagi di pelajaran IPS bersama Ibu Riandra ini. Semoga kalian senantiasa sehat dan bersemangat dalam belajar hari ini. Tujuan kita pada pembelajaran hari ini yang pertama untuk mengetahui arah mata angin, yang kedua mengetahui simbol-simbol pada peta, yang ketiga mengetahui insert pada peta, yang keempat mengetahui titik koordinat pada peta, dan yang kelima mengetahui legenda pada peta. Dan yang terakhir ada sumber peta dan tahun pembuatan peta. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah orientasi utara atau arah mata angin. Nah, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, bentuk-bentuk dari arah mata angin itu ada bermacam-macam di dalam peta. Ada yang arah mata anginnya lengkap, ada yang cuma meruncing seperti segitiga, di atasnya adalah utara, ada yang berbentuk tanda panah, dan sebagainya. Bentuk-bentuk orientasi ini ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penampakannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka-muka peta. Simbol peta, tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuannya, simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi 4. Simbol-simbol peta ini bisa kalian jumpai di dalam peta atau di denah lokasi, kemudian di tempat rekreasi. Contohnya seperti di taman safari, kan nanti kalian dikasih denahnya tuh. Nah, di situ juga berupa simbol-simbol. Simbol-simbolnya apa? Bisa binatang-binatang, tempat-tempat rekreasi yang bisa dikunjungi. Kemudian kalau di dalam peta ada simbol geometrik dan simbol gambar. Simbol geometrik biasanya adalah ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota madya, kemudian gunung berapi yang aktif dan tidak aktif. Kemudian kalau simbol gambar, dia berupa bandara udara, pelabuhan laut, dan sebagainya. Simbol garis dapat digambarkan dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Nah, kalian lihat gambar di bawah ini adalah macam-macam penampakan dari simbol garis. Biasanya ada batas-batas antar negara, batas provinsi, jalan negara, dan sebagainya. Simbol area, objek yang digambarkan pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya, area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Nah, di bawah ini adalah gambar-gambar dari simbol area. Ciri dari simbol area biasanya tertutup. Contoh misalnya danau, warnanya biru, rawa, sawah, ada bintik-bintiknya, ada garis-garisnya. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarangan warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaannya. Misalnya, kedalaman laut diberikan warna biru dengan tingkat perubahan yang teratur dari biru terang ke biru gelap. Simbol-simbol yang terdapat dalam peta tidak semena-mena digunakan karena harus sesuai dengan kaidah perpetaan. Jadi apapun yang ada di dalam simbol akan dibuat semirip mungkin dengan penampakan yang ada di aslinya, seperti warna-warnanya, kemudian simbol areanya, kemudian simbol gambarnya, garisnya dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ini merupakan contoh dari insert, merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Misalnya, ini insert dari peta Kalimantan. Jadi, dari keseluruhan petanya diambil yang dipetakannya. Itu disebut dengan insert. Selanjutnya adalah garis koordinat. Garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur.
Garis koordinat sangat penting pada peta karena menunjukkan lokasi pada peta dibandingkan lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ada tanda panah yang ditunjukkan pada peta lokasi di bawah. Itu merupakan garis koordinat. Biasanya koordinat itu ada 0 derajat sampai 180, 360 derajat. Nanti di pinggir petanya ada koordinat-koordinatnya. Biasanya bisa dipetakan dengan alat yang dinamakan dengan GPS. Jadi si orangnya tuh tracking. Nanti dipetakan, dipencet itu titiknya berapa di koordinat berapa, seperti itu. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah seseorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Nah, misalnya kalian ditugaskan untuk menggambar peta. Nah, semua komponen dan unsur-unsur yang ada di dalam peta harus dimasukkan ke dalam legenda. Tidak boleh sampai ada yang tertinggal karena itu adalah informasi penting yang ada di gambar kalian. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuatan peta sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Misalnya ini sumber petanya adalah peta administrasi Kabupaten Kendal. Yang kedua ada peta RBI. Nah, peta RBI bisa juga dibuat oleh BIG atau Badan Informasi Geospasial atau sumbernya misalnya dari Atlas. Terakhir adalah peta digital jaringan jalan. Nah, 3 sumber ini terdapat di dalam peta tersebut. Bisa jadi orang yang membuat peta ini mengambil sumbernya dari 3 sumber peta tersebut sehingga harus dicantumkan pada peta yang dibuatnya. Tahun pembuatan peta. Pembuatan peta merupakan orang atau lembaga yang membuat peta. Fungsinya adalah menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di muka bumi. Yang kedua, memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk pada permukaan bumi. Dan yang ketiga, memperlihatkan ukuran luas daerah dan jarak permukaan bumi. Dan yang keempat, menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Nah, tahun pembuatan peta ini sangat penting dicantumkan. Untuk di-compare tuh apa sih dibandingkan dengan tahun sekarang. Misalnya pada tahun 2014 bulan April itu misalnya belum ada jalan raya Pantura. Sekarang tahun 2021 udah ada jalan layang Pantura tol yang baru, seperti itu. Makanya tahun pembuatan peta itu sangat penting dicantumkan pada peta administrasi atau seluruh peta yang dibuat untuk membandingkan pada masa lalu dan masa kini. Apa saja pembangunan-pembangunan yang berkembang di masa dulu dan sekarang. Tugas pada pembelajaran hari ini akan Ibu taruh linknya di description box ya nak. Jadi kalian cek di description box, nanti kalian klik. Tugasnya berupa Google Form. Jadi nanti kalian tinggal isi berupa pilihan ganda. Sertakan bukti screenshotnya ke PJ kelas masing-masing. Ingat ya, sertakan screenshot ulangan harian kalian ke PJ kelasnya masing-masing. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran IPS pada hari ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.